Selamat pagi Pak. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Maria Silvanda Mili. Nama saya Maria Sinta Buku. Nama saya Meldiana Jaiman. Nama saya Yohanes Altasius Rana. Nama saya Yohanes Pelistelago. Nama saya Petrus Andreas Wang. Nama saya Siprianus Fernandes Musa. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan desain metode penelitian yang sudah kami rancang bersama. Perlu kami sampaikan di awal bahwa ini masih berupa desain atau rancangan. Kami belum melakukan penelitian secara langsung. Judul yang kami gunakan pun merupakan contoh untuk memperjelas desain yang telah kami buat. Ada 3 desain penelitian yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu penelitian R dan D, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan penelitian eksperimen. Masing-masing memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Setiap desain akan dijelaskan oleh anggota yang berbeda. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu desain pengembangan R dan D dengan judul pengembangan modul ajar berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi lingkungan dan kelestarian untuk meningkatkan pengembangan konsep IPA siswa kelas 5 SD. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi di lapangan, di mana pembelajaran IPA masih menggunakan metode ceramah, media pembelajaran tentang lingkungan masih terbatas, dan belum tersedia modul ajar berbasis kontekstual. Padahal siswa akan lebih mudah memahami materi jika terkaitkan langsung dengan pengalaman nyata di lingkungan sekitar mereka. Dari kondisi tersebut, kami merumuskan 4 rumusan masalah, yaitu bagian proses pengembangan modul ajar ini, bagaimana tingkat kelayakan atau validasinya, bagaimana tingkat kepratiksinya menurut respon guru dan siswa, serta bagaimana tingkat keefektifan dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. Tujuan penelitian kami pun sejalan dengan keempat rumusan masalah tersebut, mendeskripsikan promosi pengembangan modul serta mengetahui kelayakan, ekspektasi dan efektif modul ajar yang dikembangkan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah Research and Development dengan modul pengembangan ID. Untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai tahap ID ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Meldiana Jaiman. Saya Meldiana Jaiman akan melanjutkan penjelasan mengenai model pengembangan ID yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah analisis atau analisis. Pada tahap ini, kami menganalisis karakteristik siswa kelas 5 SD, menganalisis kurikulum yang berlaku, menganalisis kebutuhan pembelajaran, serta menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana. Hasil analisis menunjukkan bahwa memang diperlukan pengembangan model ajar IPA berbasis CTL agar siswa dapat memahami konsep lingkungan melalui pengalaman nyata. Tahap kedua adalah design atau perancangan. Pada tahap ini, kami menentukan materi yang akan diangkat, yaitu lingkungan dan pelestariannya, kemudian menyusun rancangan modul mulai dari sampul, identitas modul, tujuan pembelajaran, materi, kegiatan CTL, LKPD, evaluasi hingga refleksi. Kami juga menyiapkan media pendukung berupa gambar-gambar lingkungan, serta menyusun instrumen penelitian seperti lembar validasi ahli materi, ahli media, angket respon siswa, dan tes pemahaman konsep. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan, yaitu proses pembuatan produk berupa modul ajar IPA
berbasis CTL untuk materi lingkungan kelas 5 SD. Modul yang telah dibuat kemudian diuji oleh 3 ahli, yaitu ahli materi yang menilai kesesuaian dan kebenaran konsep, ahli media yang menilai tampilan serta desain modul, dan ahli bahasa yang menilai kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan SD. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi, di mana modul ajar diuji cobakan langsung kepada siswa kelas 5 SD. Guru menggunakan modul ajar dalam pembelajaran dan data yang diperoleh berupa hasil belajar siswa, respon siswa, serta respon guru terhadap modul. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu menganalisis hasil validasi ahli, menganalisis respon guru dan siswa, membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah penggunaan modul, dan lalu melakukan revisi akhir. Berdasarkan proses tersebut, produk akhir modul ajar dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPS di SD kelas 5. Demikian penjelasan mengenai desain penelitian R dan D kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuki ke desain kedua, yaitu penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh rekan kami Yohanes Altasius Rana. Baik, sekarang saya akan melanjutkan desain penelitian yang kedua, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK kelompok kami yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Model Problem Based Learning pada siswa kelas 4 SD. Latar belakang penelitian ini muncul karena pembelajaran matematika di sekolah dasar sering dianggap sulit. Materinya cenderung abstrak dan metode pengajarannya masih berpusat pada guru. Akibatnya, siswa kurang aktif dalam hasil belajar belum mencapai KKM. Model pembelajaran based learning atau PBL kami pilih sebagai solusi karena menekankan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 3 hal. Apakah penerapan PBL dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4? Bagaimana aktivitas belajar siswa selama penerapan model? Serta bagaimana peningkatan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2? Tujuan penelitian pun disusun sejalan dengan ketiga rumusan masalah tersebut. Untuk metode penelitian, jenis yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian sebanyak 17 siswa kelas 4 SD. Penelitian dilaksanakan dalam siklus masing-masing. 2 kali pertemuan dengan instrumen berupa lembar observasi, aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan catatan lapangan. Untuk langkah-langkah penjelasan penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 serta hasil dan kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya Yohanes Pelistalago. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pelaksanaan siklus penelitian. Pada siklus 1, tahap perencanaan meliputi penyesuaian RPP dengan model PBL dan penyiapan soal kontekstual. Pada pelaksanaannya, guru menyajikan masalah dan siswa berdiskusi mencari solusi. Hasil observasi menunjukkan sekitar 60% siswa aktif, semester sebagai lainnya masih pasif. Refleksi pada siklus ini menunjukkan siswa masih bingung memahami masalah dan diskusi belum merata. Berdasarkan refleksi tersebut, pada siklus 2 kami memperbaiki RPP dengan menambahkan media visual dan arahan yang lebih jelas. Hasilnya, aktivitas siswa meningkat menjadi 85% aktif dengan diskusi yang lebih lancar. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan pada siklus 1. Rata-rata nilai siswa adalah 68 dengan ketuntasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian yang ketiga, yaitu desain penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran seni budaya pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Latar belakang penelitian ini didasari oleh pembelajaran seni budaya di SD yang masih sering menggunakan metode demonstrasi sederhana dan berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif mengeksplorasi kreativitasnya. Model Project Based Learning atau PJBL kami pilih karena memberi kesempatan siswa belajar melalui pembuatan proyek atau karya seni secara langsung. Rumusan masalah penelitian ini mencakup apakah terdapat perbedaan kreativitas antara kelas yang menggunakan PJBL dengan kelas konvensional, serta apakah model ini pengaruh terhadap peningkatan kreativitas siswa. Tujuan penelitian disusun sejalan dengan kedua rumus masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu atau quasi eksperimen desain. Dengan desain equivalent control group design, terdapat kelompok eksperimen yang diberi pretest. Perlakuan berupa model PJBL dan protes, serta kelompok kontrol yang hanya diberi preset atau pret dan post test, serta kelompok kontrol yang hanya diberi pretest dan post test tanpa perlakuan khusus. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Project Based Learning, sedangkan variabel terikatnya adalah kreativitas siswa dalam mempelajari seni budaya. Hipotesis penelitian dalam menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan model PJBL terhadap kreativitas siswa, di mana kreativitas siswa yang digunakan PJBL lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk penjelasan mengenai populasi simpel, prosedur penelitian, dan teknik analisis data akan dilanjutkan oleh rekan saya Simprianus Ferdinandus Mosa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai populasi, sampel, dan prosedur penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD pada sekolah Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD pada sekolah lokasi penelitian. Sampelnya terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model PJBL dan kelas 5B sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan teknik pengambilan sampel proportive sampling atau cluster random sampling. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap. Tahap persiapan meliputi penentuan sekolah, penyusunan perangkat, pembelajaran dan penyusunan instrumen. Tahap pelaksanaan di mana kelas eksperimen belajar melalui langkah-langkah PJBL mulai dari menentukan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan proyek, membuat karya seni, hingga mempresentasikan hasil karya. Sementara kelas kontrol menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi tahap akhir, meliputi pemberian post-test, pengolahan data, analisis statistik, hingga penarikan kesimpulan. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan independent sampling test. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kerja atau H diterima, yang berarti terdapat pengaruh model PJBL terhadap kreativitas siswa. Demikian penjelasan mengenai desain penelitian eksperimen kelompok kami.
Dengan ini, seluruh materi presentasi telah kami sampaikan. Selanjutnya akan ditutup oleh Ketua Kelompok kami, Maria Silvanda Mili. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai 3 desain metode penelitian, yaitu Research and Development untuk pengembangan modul ajar IPA, penelitian tindakan kelas untuk peningkatan hasil belajar matematika melalui model problem-based learning, dan penelitian eksperimen mengenai pengaruh model project-based learning terhadap keaktivitas siswa dalam pembelajaran seni budaya. Ketiga desain ini menunjukkan bahwa pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran dapat memberikan dampak positif terhadap proses maupun hasil belajar siswa di sekolah dasar. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video presentasi kami ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf dan kami sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.